Biarlah segala yang bernafas muji Tuhan. Haleluya. Allah kita memang Allah yang luar biasa. Dia memerintah dari surga dengan kuasa dan hikmatnya. Dan namanya berkuasa atas kita. Betapa hebat, betapa kuat, dan betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kiranya Engkau melayakan setiap kami yang sedang ingin beribadah kepada nama-Mu Tuhan, agar kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Dan juga Tuhan, tolong berkati untuk hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya apa yang diceritakannya, apa yang diajarkannya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Segala tulisan yang dilahirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Ialah yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena kemurahan-Nya lah
kita ada sampai saat ini. Dan karena kemurahan-Nya, kita percaya berkat-Nya atas kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lasu percaya meskipun masih suasana pandemi COVID, lasu percaya hidup kalian semakin baik dan tetap benar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan kesehatan. Ya, karena kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, langsung mengambil tema hari ini adalah memulihkan relasi yang rusak. Ya, diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Langsung mengatakan kepada kalian, ya, siapkan Alkitab kalian supaya kita bisa membaca bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bukan saja menolong kami untuk kami mengerti, tetapi lebih jauh lagi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan jam firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para remaja, perhatikan Alkitab kalian ya di Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu saya akan bacakan buat kalian. Di dalam ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun arak dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Ya, salah satu seseorang akan sulit untuk menjadi berkat untuk orang lain adalah ketika dia mempunyai hubungan atau mempunyai relasi yang rusak dengan orang lain. Jangankan menjadi berkat, melihat mukanya saja pun tak mau. Kecuali ya orang tersebut sudah mengerti ajaran Tuhan Yesus Kristus dan mau melakukannya, yaitu tentang kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Itu di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Nah, di dalam ayat yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh kita? Lalu saya yakin dan percaya kita bisa. Karena bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ya, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus inilah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengasihi
musuh kita. Para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, membangun relasi yang baik merupakan hal yang utama bagi kita. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian, tetapi untuk berkomunitas atau berhubungan dengan orang lain. Nah, apabila relasi kita baik, rukun terhadap sesama, ini adalah kunci di mana Tuhan akan memberkati kita. Dan berkat itu mengalir dalam hidup kita sesuai dengan janjinya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur nomor 133, ya, kita pernah menyanyikannya. Ya. Nah, lagu ini justru bukannya hanya sekedar kita menyanyikannya, tetapi untuk mengingat kepada kita. Ketika kita rukun dengan orang lain, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, ada berkat Tuhan mengalir. Ya, lagunya sederhana. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Perhatikan. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Ya. Jadi itulah, kalau Lase selalu ingin mempunyai hubungan yang baik, karena Lase percaya ini adalah janji Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Nah, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang relasi, ada dua macam relasi, yaitu relasi yang baik dan relasi yang rusak. Nah, relasi yang sudah baik ini, yaitu seharusnya dipertahankan. Tetapi, kalau relasi yang rusak, harus cepat-cepat diperbaiki atau dipulihkan. Para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita ditanya apakah relasi kita baik atau rusak dengan sesama, saya percaya kita merasa keberatan untuk berkata kalau relasi kita rusak dengan orang lain. Remaja, mari kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana cara Allah memulihkan relasi manusia dengan dirinya yang telah rusak. Remaja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, relasi manusia dengan Allah awalnya baik. Relasi tersebut menjadi rusak setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia melanggar apa yang Allah sudah perintahkan kepada mereka. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara Allah memulihkan relasi yang telah rusak antara manusia dengan dirinya. Yang pertama adalah adanya inisiatif. Kalau kita membaca di dalam ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, relasi yang rusak antara manusia dengan Allah, Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak itu. Mengapa Allah yang mengambil inisiatif? Bukankah manusia bisa berkata ketika dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan ampuni saya. Tetapi mengapa manusia pada waktu itu tidak bisa melakukan itu? Nah, adik-adik, karena manusia saat jatuh ke dalam dosa, mereka berbuat salah, ada perasaan takut. Jadi dalam ayat yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut.
Nah, remaja biasanya kalau kita perhatikan ya, bila terjadi relasi yang rusak terhadap sesama manusia, orang yang merasa tidak bersalah berkata, dia dulu yang salah, bukan saya yang salah. Seharusnya dia yang menyelesaikan, bukan saya. Nah, padahal kalau kita perhatikan ya, orang yang tidak salah itu ya merasa takut. Jadi sebagai orang yang tidak bersalah, yang harus memulai dalam memulihkan hubungan yang rusak tersebut. Ya. Jadi di sini yang kita harus perhatikan, biasanya orang yang bersalah akan merasa takut. Dia tidak berani menyelesaikannya. Justru bagi kitalah yang tidak bersalah, kita yang harus berinisiatif datang kepadanya untuk menyelesaikan hubungan yang rusak itu. Nah, hal yang kedua yang kita harus perhatikan, bagaimana cara Allah memulihkan relasi yang telah rusak antara manusia dengan dirinya, adanya pengorbanan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita perhatikan, bagi Allah relasi adalah sesuatu yang sangat penting dan mahal. Kalau relasi itu tidak penting, maka Allah tidak sampai mengorbankan anak yang tunggal mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan yang rusak ya antara manusia dengan dirinya. Oleh sebab itu kita harus memulihkan hubungan kita yang rusak dengan sesama. Para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, Lause belajar relasi dari orang tua Lause, yaitu dari Papa Lause. Papa lebih memilih relasi yang baik dengan adik perempuannya daripada harta. Pada waktu itu adik perempuannya mau membuka usaha, dia pinjam emas dengan papa. Tetapi tidak pernah dibayar-bayar, sampai mama selalu berkata, ingat adikmu punya utang itu dengan kita, tagih. Tetapi papa hanya tersenyum. Dan ketika Lause ikut papa ketemu dengan adiknya, ya, adik perempuannya, dia tidak pernah berkata, mana utang kamu pada saya. Tetapi dia selalu bertanya, bagaimana keadaanmu? Bahkan sampai papa mau mengakhiri hidupnya, dia tidak pernah berkata, nanti hutang papa tagih kepada adik. Tetapi itu dia tidak pernah pesan. Nah, itulah belajar ya bahwa relasi yang baik ya apalagi dengan saudara kita jauh lebih penting daripada harta. Papa berpikir pada waktu itu harta bisa dicari. Tetapi kalau hubungannya dengan adiknya rusak, karena papa cuma 2 saudara. Ya. Kalau misalnya ya adiknya papa bilang pada anaknya, kepada sepupu saya, dia punya utang, ya saya dibayar, saya yakin percaya saya mendadak menjadi orang kaya. Tetapi dia tidak pernah begitu, dan saya baik dengan sepupu saya. Karena saya yakin papa memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya, yaitu bagaimana kita mempunyai relasi yang baik. Nah, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, apa penyebab relasi kita rusak dengan sesama?
Nah, penyebab relasi kita bisa menjadi rusak dengan orang lain atau dengan sesama karena kita selalu menghias dinding hati kita dengan perkataan atau perbuatan orang yang menyakiti hati kita. Biasanya kita kalau disakiti kita selalu tulis itu ya di hati kita sehingga hati kita menjadi sakit. Padahal kalau kita sadar hati kita cuma satu, ya nggak ada yang lain. Jadi kalau hati kita sakit, betapa sulitnya. Nah, apabila perkataan perbuatan seseorang yang menyakitkan ini disimpan terus di dalam hati dan tidak pernah diselesaikan, maka akhirnya menjadi kepahitan. Kepahitan adalah kebencian yang sangat besar terhadap orang lain. Lama-kelamaan apa? Kepahitan menjadi dendam. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam adalah keinginan keras untuk membalas karena ada sakit hati. Para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita memulihkan relasi yang rusak dengan orang lain? Pertama, ada cara yang sederhana, ya. Kalau kita mau agar relasi kita tidak rusak dengan orang lain, tulislah di atas pasir perbuatan jahat orang lain kepada kita. Supaya apa? Supaya mudah hilang. Tetapi tuliskanlah di batu perbuatan orang lain agar kita selalu mengingatnya. Ya, langsung di tahun 96 ketika mau masuk kuliah, langsung ingat ada seseorang yang memberikan kepada langsung amplop. Dikatakan ini buat beli buku. Langsung masih ingat sampai sekarang. Bahkan orang yang ngasih sudah lupa. Nah, inilah makanya kalau kebaikan orang lain, tulis di batu supaya tidak mudah hilang. Nah, kedua, jangan menunjukkan kesalahan orang itu di depan umum. Ya, kalau kita mau agar relasi kita tidak rusak. Ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, para remaja, Yusuf tidak mau orang lain tahu kalau relasi dirinya dengan saudaranya rusak. Jadi dia tidak beritahu kepada orang lain. Saya juga belajar relasi dari mama saya. Mama saya pada waktu itu dia punya lagi marah lah dengan adiknya. Tetapi dia tidak pernah berkata lagi musuhan gitu ya dengan adiknya. Nah, pada satu saat saya main ke rumah saya mau makan. Pada waktu itu saya berkata begini, Eng, mama lu kan sama gue lagi berantem, kok lu makan di tempat gue sih? Tapi pada waktu itu saya jawab, lah itu kan urusan Ii dengan mama. Nah, saya boleh makan gak nih? Kalau gak boleh makan saya gak makan. Dengan tersenyum Ii saya berkata, ya udah makan lah. Gitu. Nah ini, jadi mama tidak mau ya. Tapi lebih banyak orang tua ketika marah dengan saudaranya, dia beritahu kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Dianya udah baik tetapi anak-anaknya masih menimbulkan kepahitan. Nah, ini yang kita harus pelajari. Yang saya pelajari dari orang tua saya. Nah, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa kita harus memulihkan relasi kita yang rusak dengan sesama? Ada orang tidak mau menyelesaikan relasi yang rusak terhadap sesamanya karena hanya ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sebenarnya kalau kita mengerti firman Tuhan, kita menyelesaikan relasi yang rusak dengan orang lain bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab apa? Sebab kedua belah pihak melakukan supaya hidupnya berkenan di mata Tuhan Yesus Kristus. Artinya, bagi kita yang salah,
Dengan jiwa besar kita harus berani minta maaf. Dan bagi kita yang disakiti, kita harus membuka pengampunan. Jadi bukan mencari siapa salah dan siapa yang benar. Nah, ada akibatnya bagi kedua belah pihak kalau tidak mau menyelesaikan relasi yang rusak. Yang pasti relasinya dengan Allah juga rusak. Banyak orang berkata ketika tidak mau menyelesaikan relasinya yang rusak dengan sesama, dia berkata, yang penting hubungan saya dengan Allah beres. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, tatkala hubungan kita rusak dengan orang lain, secara otomatis hubungan kita rusak juga dengan Allah. Ya. Maka di dalam Matius 5 ayat 24, bagi orang yang tidak mau minta maaf, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ini udah jelas adik-adik. Karena dikatakan ketika engkau membawa persembahan itu kepada Tuhan dan engkau teringat akan dengan saudaramu, Tuhan katakan apa? Taruh dulu persembahan itu, selesaikan dulu dengan saudaramu, kemudian balik lagi, baru mempersembahkan kepada Allah. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi bagi kita yang bersalah, tetapi kita tidak mau minta maaf, maka kita nggak mau berdamai, persembahan kita ditolak. Kalau Tuhan memberikan kita satu penglihatan, ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita yang salah, kita nggak mau minta maaf, kemudian kita membawa persembahan kepada Tuhan. Memang seorang kolektor tidak akan menolak, tapi kalau Tuhan kita dikasih lihat dengan Tuhan, maka persembahan kita itu akan ditaruh di dekat mezbah. Tuhan tidak akan terima. Ini sangat penting. Ya. Nah, bagi kita yang tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena kita berbohong, kita berdusta kepada Allah. Ketika kita membaca atau kita berdoa, salah satu dari kata dari doa Bapa kami, kita selalu berkata, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah perkataan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengampuni orang lain, disitulah tanpa sadar dia berbohong kepada Tuhan. Apa yang dikatakan hanya ucapan belaga, bukan dari hati kita. Tuhan sudah mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni. Ini yang kita harus sadari. Nah, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah Bapa sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Allah. Janganlah kita yang merusak relasi kita dengan Allah, karena kita mengeraskan hati kita untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan sesama. Saya katakan, saya ingatkan bahwa relasi yang baik bagi Allah itu sangat-sangat mahal harganya. Seperti saya katakan di pembukaan, kalau itu enggak sangat mahal, Allah tidak akan mengorbankan anak yang tunggal. Oleh sebab itu, para remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau sampai saat ini relasi kita rusak dengan sesama, mari kita perbaiki. Jangan kita menganggap remeh. Banyak orang menganggap remeh. Dia pindah gereja bukan menyelesaikannya. Kalau kita mau mengerti, ketika Lause punya masalah di gereja ini, Lause pindah ke GPM Bridan Mogot. Apakah GPM Bridan Mogot Allahnya berbeda? Alkitabnya berbeda? Tidak sama. Jadi kalau kita tidak mau menyelesaikan masalah di gereja ini, kita pindah.
maka disinilah kita perlu mempunyai jiwa yang besar. Biarlah para remaja yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita perbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh belajar tentang hubungan relasi yang baik. Dan ketika kami menenungkan firman-Mu bahwa relasi yang baik itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting bagi Allah. Ketika hubungan manusia dan Allah rusak, Allah lah yang mengorbankan nyawanya untuk memulihkan hubungan itu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biar Roh Kudus terus memberi kemampuan kepada kami untuk agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah kami yang besar, sekarang kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya dari apa yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu, agar terdengar di semua ujung bumi, nama-Mu disorakan, dan untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami beri ini bisa juga untuk membantu semua orang yang berkesusahan, yang membutuhkan bagi sama kita. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Allah itu sanggup mendatangkan kebaikan kepada kita, sekalipun dalam keadaan kita yang sulit, dan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Allah itu sanggup melakukan segala perkara, serta kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Timbul di dalam hati, semua disediakan.
Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Doa penutup oleh Guru Injil Dea Simanungkalit. Rekan-rekan remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak henti-hentinya meninggalkan kami, bahkan di dalam akhir bulan Juni ini kami melihat bukti pemeliharaan Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu yang boleh mendapatkan hasil dari jerih lelah mereka selama 1 semester di dalam sekolah. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh melewati sekolah online mereka. Terima kasih untuk setiap hasil yang kami telah dapati. Mungkin ada beberapa di antara kami yang belum dapat maksimal mengerjakan setiap tanggung jawab kami sebagai seorang murid. Namun biarlah hasil ini boleh mengingatkan kami untuk terus berjuang ke depan, melihat bagaimana kami harus berjuang dalam studi kami, dan kami harus terus mengupgrade diri, mengembangkan diri, bahkan di dalam keterampilan dan bakat kami, terkhususnya untuk pendidikan kami. Tuhan tolong agar anak-anak-Mu diberikan kekuatan, diberikan hikmat daripada Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah naik kelas. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah lulus dari SMP ke SMA, bahkan ada teman-teman kami yang nanti akan bergabung bersama dengan kami dari SD menuju ke SMP. Tuhan berkati agar setiap anak-anak-Mu terus boleh Tuhan pakai dalam komunitas mereka di masa-masa remaja mereka. Terima kasih Bapak, kami juga teringat untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini bergumul terus dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, Tuhan yang berikan hikmat, tanggung jawab agar mereka sungguh-sungguh dapat melakukannya hanya untuk nama Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh melayani di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh dipakai terus menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, terkhususnya di komisi remaja ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu juga telah kami dengarkan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari, sebagaimana kami diberikan kesempatan untuk menghidupi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Tuhan yang terus berkati setiap mereka dalam harapan kerinduan mereka, cita-cita mereka, bahkan keluarga mereka. Tuhan yang terus pakai, Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi. Kami menyerahkan surah dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tolong dan Tuhan yang mampukan kami. Inilah seruan doa kami, dan kami tutup ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa kami sungguh-sungguh mau menikmati setiap perjumpaan dengan Tuhan, dan biarlah perjumpaan di minggu ini boleh menjadi perjumpaan yang hidup di hadapan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilakan waktu untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.